Bab 1789. Sedangkan Dewi yang fokus mengobatinya tidak menyadari perubahan samar seperti ini. Dengan segera, luka itu pun telah selesai dibalut. Dewi memakai sepasang sarung tangan medis yang baru dan mulai melakukan akupuntur. Juga mengingatkan Jasper pada saat yang sama. Demamnya mungkin akan naik turun malam ini. Harus ada yang berjaga di sini dan terus periksa suhu tubuhnya. Jangan sampai melebihi 39 derajat. Segera beritahu aku saat akan melebihi suhu itu. Tabib Dewi. Kalau begitu, malam ini Anda di sini saja. Jasper jarang berkata dengan nada yang begitu hormat pada Dewi. Memang ada dari kami yang berjaga. Tapi kalau harus memanggil Anda begitu suhu tubuhnya naik, bukankah akan merepotkan? Lebih baik Anda langsung tinggal saja. Dewi tidak berbicara. Dan baru membuka mulutnya setelah selesai melakukan akupuntur. Kamu tanyakan padanya, apa bersedia aku bermalam di sini? Aku hanya membalut lukanya, tapi alisnya sudah mengernyit seperti aku akan melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Jasper langsung terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini Lorenzo sudah berkeringat dingin karena menahan rasa sakit dan malas bertengkar dengan wanita itu. Katakan, kamu ingin nyawa atau kesucian? Dewi sengaja menggodanya. Enyahlah. Lorenzo berteriak sambil menggertakkan giginya. Lihatlah. Dia mengusirku. Aku juga tidak punya cara lain. Dewi melepaskan sarung tangannya dan pergi dengan langkah lebar. Perhatikan dengan cermat suhu tubuhnya. Ingat beritahu aku kalau dia demam. Jasper tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan dokter yang begitu sulit diatasi. Jelas-jelas mereka memberikan bayaran yang sangat tinggi. Dan seharusnya dia mematuhinya. Kenapa sekarang sepertinya wanita itu yang menjadi majikan? Setelah kembali ke kamar, Dewi makan sedikit, lalu melanjutkan tidurnya. Dia masih belum puas tidur semalam dan masih sangat mengantuk sekarang. Saat baru saja tertidur, terdengar suara ketukan yang terus-menerus dari luar. Tabib Dewi, Tabib Dewi. Ada apa? Dewi menjawab dengan rasa kantuk yang belum lenyap. Tuan demam. Kak Jasper meminta Anda ke sana. Ujar perawat mendesak dengan panik. Mohon segera periksa Tuan. Dewi sangat tidak berdaya. Tetapi dia sudah terbangun. Jadi dia hanya bisa mengucek matanya. Lalu bangun dan berpakaian. Menyeret tubuhnya yang lelah dan tidak bertenaga ini ke kamar di gedung sebelah. Lampu kamar itu telah dimatikan dan hanya menyisakan lampu dinding berwarna oranye. Cahaya yang lembut menyinari kamar itu dan memberi kesan hangat pada kamar yang bernuansa dingin itu. Lorenzo yang berbaring di ranjang sudah tidak sadarkan diri. Jasper dan Jeff yang berdiri di sampingnya terlihat sangat panik. Dua petugas medis sedang berlutut di tepi ranjang sambil menyeka keringat Lorenzo dengan handuk hangat berwarna putih. Berapa derajat? Dewi mendekat. 38,5. Jasper segera menjawab. Tabib Dewi. Cepat periksa Tuan. Bukankah sudah kukatakan, panggil aku saat hampir mencapai 39. Dewi menguap. Ini masih terlalu awal. Tabib Dewi. Sebelum Jasper berbicara, Jeff sudah mengamuk. Kami memberikan bayaran yang tinggi untukmu. Tapi kamu malah bersantai-santai seperti ini. Sangat tidak profesional. Dewi tidak marah. Dia hanya menatap Jeff dan menjelaskan dengan sabar. Apa kamu pernah melihat anak kecil demam? Sebelum suhu tubuh mencapai batas tertentu, maka cukup dengan melakukan pendinginan secara fisik. Kalau sudah mencapai batasnya, baru perlu mengonsumsi obat. Dia mengatakannya sambil duduk di sofa dengan bermalas-malasan. Obat penurun demamku memiliki efek samping. Tidak perlu digunakan kalau tidak terpaksa. Meski begitu, kamu juga harus berjaga di sini. Jeff sangat marah. Bukannya tidur. Sudahlah, Jeff. Jasper segera menyela perkataannya dan mulai menengahi. Tabib Dewi, mungkin kamu tidak tahu identitas Tuan. Keselamatannya bisa mempengaruhi takdir sebuah keluarga besar dan sebuah grup perusahaan. Tidak boleh ada hal apapun yang terjadi padanya. Ini tidak berkaitan dengan identitasnya. Dewi mengernyitkan alis. Meski dia orang biasa. Sebagai dokter, aku juga akan berusaha menyelamatkannya. Tapi, sudahlah. Dewi menyela mereka dan tidak ingin berbicara lebih banyak lagi dengan mereka. Aku akan berjaga di sini. Kalian keluar saja. Bab 1790. Mana bisa begini?
Kami akan berjaga di ruang kerja. Memanggil kami kapan saja jika terjadi sesuatu. Jeff sangat lugas dan tidak bisa berbelit-belit. Sedangkan Jasper lebih bisa berbasa-basi. Tentu saja mereka tidak tenang membiarkan Dewi seorang diri di kamar. Namun, menyelamatkan Lorenzo jauh lebih penting dari hidup mereka. Sedangkan identitas Dewi masih belum bisa dipastikan hingga saat ini. Mungkin saja dia memiliki niat tersembunyi. Tapi, Jasper tahu Dewi tidak bisa menghadap dengan keras dan terang-terangan. Karena itu, dia menggunakan cara ini. Terserah kalian. Dewi tidak mempedulikan mereka dan bersandar di sofa dengan santai. Lalu melanjutkan tidurnya. Kamu tidak boleh seperti ini. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Jeff sudah ditarik pergi oleh Jasper. Jasper juga meminta pelayan lain untuk pergi dan hanya menyisakan seorang petugas medis untuk menyeka tubuh dan mengukur suhu tubuh Lorenzo. Dewi memeluk bantal dan berbaring di sofa dengan nyaman sambil berkata dengan suara malas, "Panggil aku saat akan mencapai 39 derajat." "Baik, Tuan Dewi." Petugas medis itu sangat menghormati Dewi. Dewi memang sangat mabuk. Beberapa hari yang lalu, dia tidak tidur nyenyak karena merawat Shiro. Sialang, dia juga tidak tidur sama sekali semalam. Sekarang dia hanya ingin tidur. Perawat itu terus berjaga di sisi ranjang sambil terus menyeka handuk basah untuk menurunkan panas dan memeriksa suhu tubuh Lorenzo setiap setengah jam sekali. Di ruang kerja, Jeff menatap tegang melewati pembatas ruangan yang berukiran bunga. Wajahnya memerah karena panik saat melihat Dewi tidak bereaksi apapun. "Duduklah. Jangan mondar-mandir." Jasper lebih tenang. Kelly sudah memberikan isyarat tangan. Masih belum mencapai 39 derajat. Ini menandakan masalahnya tidak terlalu parah. Kita tunggulah dengan tenang. Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Tapi dia malah menjadi seperti majikan. Jeff sangat kesal. Tidak ada cara lain. Tuan mempercayainya. Jasper telah lama bekerja dengan Lorenzo. Jadi memahami pemikiran pria itu. Meski tidak terlalu menyukai wanita tomboy ini, Lorenzo sangat mempercayai kemampuan dan ilmu medisnya. Jeff menghela napas panjang dan tidak berbicara lagi. Waktu berlalu dengan perlahan. Hingga pada pukul 3, perawat bernama Kelly itu tiba-tiba berteriak, 39 derajat. Tabib Dewi, Tuan mencapai 39 derajat. Apa yang terjadi? Jasper dan Jeff mendekat. Tapi Dewi masih terlelap di sofa. "Hei, Tabib Dewi. Tabib Dewi." Jasper segera membangunkan Dewi. Dewi yang terbangun karena dia merasa sedikit kesal. Dia duduk sambil mengucek matanya. "Tuan Dewi, Tuan sudah mencapai 39 derajat." Perawat bernama Kelly itu menyodorkan termometer ke hadapan Dewi. Dewi membukakan matanya dan melihat dengan detail. Kantuknya pun langsung hilang dan segera mendekat untuk menyentuh dahi Lorenzo. Dia juga memasukkan tangannya ke dalam selimut untuk menyentuh dada pria itu. "Memang demam tinggi. Siapkan air hangat." Dewi memberi perintah. "Baiklah." Perawat bernama Kelly itu bersiap menuang air. "Aku saja. Kamu bantu dia." Jasper mendorong. Datang dengan membawa gelas air hangat dengan panik. Dewi mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam yang berukuran agak besar. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Lorenzo. Kemudian meminumkan air ke dalamnya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa menelan obat itu. "Perlukah membangunkan Tuan?" Jeff mengamati dari samping dengan cemas. Sekarang dia sudah tidak sadarkan diri. Tidak akan bisa dibangunkan. Dewi terus meminumkan air. Tapi Lorenzo tetap tidak bisa menelannya. Karena panik, dia pun memencet hidung pria itu. Lalu mengulum air dan langsung meminum obat itu dengan menempelkannya ke bibir pria itu. Jasper. Jeff dan perawat bernama Kelly itu langsung melongo. Mereka membelalakkan mata mereka dengan terkejut dan menatap tidak percaya. Ciuman ini berlangsung selama semenit lebih. Dewi berusaha keras. Barulah bisa membuat Lorenzo menelan pil itu. Dewi akhirnya menghela nafas lega setelah melihat tenggorokan Lorenzo bergerak. Lalu dia minum seteguk air lagi dan memaksa pria itu meminumnya. Kemudian, dia menyeka bibir dengan ujung baju. Lalu menjilat bibir seperti merasa belum puas. Bagaikan gadis genit yang telah melakukan hal yang tidak senonoh. Bab 1791. Setelah melihat pemandangan ini, hati Jeff terbakar amarah. Ia sangat ingin menuduhnya, menyalahkannya.
Namun saat ia ingin membuka mulut, ia ditarik oleh Jasper ke samping. Ciuman pertama Tuan telah dia renggut saat di pemandian air panas. Jasper berbisik. Ini yang kedua. Apa Tuan tidak marah? Raut wajah Jeff penuh amarah. Tentu saja marah. Jadi Tuan menyuruhku mengusirnya. Tapi setelah itu, Jasper merentangkan tangan. Kamu juga mengerti. Tuan tertarik padanya pasti karena belum pernah digoda oleh wanita. Jeff mengulurkan tangannya. Aku harus sering mengajak Tuan keluar untuk bertemu dengan para wanita. Jasper terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Jangan main-main. Sudahlah. Kita berdiskusi setelah Tuan bangun. Ya, Jasper mengangguk-anggukan kepala. Kesampingkan hal-hal lain. Pengobatan Tuan adalah yang terpenting. Demamnya sudah turun. Kelly mengukur suhu badan Lorenzo. Suhunya turun sampai 38.5 derajat. Ia langsung menunjukkannya pada Jeff dan Jasper. Baguslah. Kedua orang itu menghela napas lega. Tampaknya tabib Dewi memiliki keterampilan dalam pengobatan. Kalian istirahatlah. Biar aku di sini. Dewi tiba-tiba melihat kalung salib hitam di bawah bantal. Matanya langsung berbinar. Awalnya ia terus berpikir bagaimana ia bisa mendapatkan kalung itu kembali. Tanpa disangka kesempatan itu datang begitu saja. Tidak bisa. Kita harus di sini untuk melindungi Tuan. Jeff langsung menolak. Kalau terjadi sesuatu, tidak akan terjadi apa-apa. Dewi langsung memotong kata-katanya. Dia sudah minum obat. Tidak akan demam tinggi lagi. Kalaupun demamnya belum turun, suhu tubuhnya tidak akan mencapai 39 derajat. Aku akan mengompresnya. Tapi, benar-benar cerewet. Dewi mengerutkan keningnya. Dia butuh ketenangan. Kalau begitu, kami akan berjaga di ruang kerja. Jasper langsung mengaturnya. Dengan ini, kami tidak akan mengganggu istirahat Tuan. Kalau butuh bantuan, hubungi kami. Oke, Dewi berpikir. Lagi pula ruangan sebelah dipisahkan oleh penyekat motif bunga. Mereka tidak dapat melihatnya mengambil barang. Kamu juga istirahatlah. Dewi meminta Kelly pergi. Berikan aku sepanci air hangat dan beberapa helai handuk basah. Ini, Kelly menatap Jasper. Pergilah. Jasper menganggukkan kepala. Kelly mengikuti instruksi Dewi. Menyiapkan barang-barang. Lalu pamit pergi. Dewi mengusap-usap kening Lorenzo. Lalu berbaring di atas sofa. Kalian masih belum pergi. Jangan lupa mengukur suhu tubuh Tuan. Jeff khawatir dan mengingatkannya. Aku lebih gugup daripada kalian. Kalau terjadi sesuatu padanya, kalian pasti akan membunuhku kan? Dewi kesal. Jeff dan Jasper tidak punya pilihan lain selain meninggalkan ruangan dan berjaga di ruang kerja di sebelahnya yang dipisahkan oleh penyekat bermotif bunga. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jasper menenangkan Jeff dengan suara rendah. Dia mengerti. Jika terjadi apa-apa dengan Tuan, maka nyawanya juga akan melayang. Walaupun dia berkata seperti itu, tapi nyawa Tuan sangat berharga. 100 nyawanya sekalipun tidak dapat menggantikannya. Jeff berkata dengan marah. Apa kamu lupa? Sebelumnya ada orang yang rela bunuh diri dan mengancam Tuan. Sampai mati pun dia tidak rela mengungkap siapa dalang di balik layar. Menurutku, dia bukan. Jasper berspekulasi. Orang yang hanya berpikir tentang uang setiap hari. Orang dengan keterampilan mengemudi tingkat tinggi dan memiliki keterampilan menjinakkan hewan buas. Namun dia sama sekali tidak mirip dengan seorang pembunuh. Siapapun tidak tahu. Lebih baik kita berhati-hati. Benar, Dewi samar-samar mendengar kedua orang itu berbicara dengan suara pelan. Ia tidak tertarik dengan apa yang mereka bicarakan. Pikirannya memperhatikan kalung itu. Ia sedang menunggu sampai kedua orang itu lelah dan tertidur di sofa. Dengan begitu ia bisa mengambil kalung itu. Namun, setelah menunggu 1 jam dan langit sudah hampir terang, kedua orang itu masih bersemangat. Dengan penuh kewaspadaan menatap ke sebelah. Dewi tidak peduli lagi. Ia berdiri dan memanfaatkan kesempatan saat mengukur suhu tubuh Lorenzo sambil mengambil kalung itu. Saat ia hendak memasukkan kalung itu ke dalam sakunya, sebuah tangan menggenggamnya dengan kasar. Bab 1792. Dewi terkejut. Ia menoleh. Ternyata Lorenzo sudah bangun. Dewi panik. Ia terburu-buru menjelaskan. Aku hanya air. Lorenzo linglung dan mengucapkan sepatah kata. Dewi menghela napas lega.
Ternyata ia tidak tertangkap basah. Ia mengembalikan kalung itu, lalu menuangkan segelas air, dan menyuapinya minum dengan sendok. Tuan sudah sadar. Jeff berjalan menghampiri, sedikit sadar, tapi masih lesu. Dewi terus menyuapi Lorenzo minum air, namun tatapan matanya tertuju pada kalung itu. Untungnya dia tidak mengambil kalung itu sekarang. Jika tidak, mereka pasti akan memergokinya. Jika ia tidak berhati-hati, bisa saja mereka mengira ia mencuri barang. Lupakan saja. Ia akan mencari kesempatan lain kali. Apa Tuan masih demam? Jeff bertanya dengan cemas. Tidak secepat itu turun. Dewi mengusap-usap kening Lorenzo. Mungkin pagi nanti. Selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya Tuan sakit. Jeff menatap tuannya dengan prihatin. Sebelumnya aku selalu merasa Tuan seperti besi. Selamanya akan selalu kokoh dan kuat. Semua orang bisa sakit, Dewi berkata dengan santai. Tapi, kali ini ia digigit oleh ular berbisa yang dia jinakkan sendiri. Ini bisa dibilang akibat dari perbuatannya sendiri. Kenapa kamu bicara seperti itu? Dalam sekejap, Jeff langsung marah. Apa yang kamu maksud dengan akibat perbuatannya sendiri? Untuk apa orang biasa menjinakkan ular berbisa? Dewi balik bertanya. Bukannya agar ia bisa mengekstraksi bisa ular untuk mencelakai orang lain. Kamu, terlebih lagi, dia menjinakkan hewan buas itu untuk dimanfaatkan. Dengan kata lain, dia memiliki niat yang jahat. Dewi teringat saat Lorenzo menggunakan serigala untuk mengusir mafia pada dini hari kemarin. Suasana hatinya sedikit rumit. Meskipun tujuannya untuk melindungi diri sendiri, tidak masalah memanggil kawanan serigala. Namun, setelah melihat mayat bertebaran di mana-mana, ia menjadi sangat trauma. Tahu apa kamu? Jeff sedikit marah. Tuan menjinakkan hewan buas itu demi Jeff. Jasper memotong kata-kata Jeff dan mengalihkan pembicaraan. Sudah hampir pagi, istirahatlah. Jeff menatap Dewi dengan marah, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Tabib Dewi, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku yang akan menjaga Tuan. Apa kamu keberatan? Jasper selalu bijaksana dalam berbicara, tidak seagresif Jeff. Tentu saja tidak. Dewi menaruh gelas, menguap, lalu berbaring dengan malas di atas sofa. Pantau suhu tubuhnya. Kalau demam tinggi, segera bangunkan aku. Baik, aku mengerti. Jasper duduk di samping tempat tidur, menjaga Lorenzo dengan hati-hati. Dewi berbaring menyamping di atas sofa. Ia menyipitkan matanya dengan malas. Mungkin karena ia terlalu banyak membolak-balikan badannya. Sekarang ia sedikit tidak bisa tidur. Saat ia berbaring menyamping seperti ini dan diam-diam menatap Lorenzo yang sedang tidur, ia tiba-tiba menyadari, Lorenzo yang seperti ini sedikit familiar. Ia ingat pertama kali saat bertemu Lorenzo di Casino Flames itu. Ia sudah punya perasaan seperti ini. Namun bagaimanapun juga, ia tetap tidak dapat mengingatnya. Sebenarnya ia pernah bertemu dengannya di mana. Tabib Dewi masih belum tidur. Jasper bertanya dengan suara pelan. Tidak bisa tidur. Dewi kembali sadar. Ia bertanya untuk mengujinya. Oh ya, apa kalian pernah pergi ke Nusantara? Tentu saja pernah. Setiap tahun selalu ke sana. Jawab Jasper. Ada bisnis di sana. Dewi bertanya. Saat ini kami belum membuka bisnis di Nusantara. Jasper menjawab dengan santai. Setiap kali kami pergi adalah untuk menemani Tuan mengurus masalah pribadinya. Sebenarnya mereka ingin mencari seseorang. 7 tahun yang lalu, saat Lorenzo sedang dikejar oleh musuhnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis malaikat. Setelah kondisinya stabil, ia mulai mengutus orang untuk mencari keberadaan gadis itu. Terlebih lagi setengah tahun yang lalu, Lorenzo mengetahui bahwa bibinya mungkin masih memiliki seorang anak perempuan yang masih hidup. Ia pergi ke Nusantara melakukan pencarian sebanyak 2 kali. Masalah pribadi apa? Dewi bertanya penasaran. Ini tidak bisa kuceritakan. Jasper menatap Dewi dalam-dalam. Tabib Dewi sangat tertarik dengan urusan Tuan ya. Aku hanya bertanya. Dewi merasa Jasper tidak akan memberitahunya. Ia tidak bertanya terlalu banyak lagi. Bab 1793. Tingkat kewaspadaan Jasper sangatlah tinggi. Dengan samar-samar ia merasakan keanehan pada gadis ini. Namun,
Ia tidak dapat mengungkapkan detail keanehan apa yang ada di gadis ini. Jasper tidak berpikir terlalu banyak. Ia menoleh dan menatap Lorenzo. Menyadari Lorenzo mengeluarkan banyak keringat, ia secepatnya berkata pada Dewi, "Tabib Dewi, cepat kemari. Apa yang terjadi pada Tuan? Kenapa Tuan mengeluarkan banyak keringat?" Dewi meliriknya sejenak dan menjawab, "Berkeringat tandanya demamnya mulai turun. Kamu bisa menyekat tubuhnya dan mengganti selimutnya." "Baguslah." Jasper sangat senang dan langsung memanggil orang untuk menyekanya. "Hal sekecil ini, kamu sendiri bisa melakukannya. Untuk apa memanggil orang?" Dewi bertanya penasaran. "Aku harus memanggil perawat masuk untuk menyeka keringatnya dan menggantikan bajunya. Tuan tidak suka jika pria yang menyentuhnya." Jasper menjelaskan. Dewi mengangguk-anggukan kepala. "Tampaknya bukan gay." Jasper tertegun. Tanpa disangka wanita ini malah mengira Lorenzo seorang gay. "Sekarang demamnya sudah turun. Tidak ada kaitannya lagi denganku." Dewi menguap. Ia menggosok-gosok matanya yang ngantuk dan bersiap-siap pergi. Saat ini, Lorenzo yang berada di atas tempat tidur tiba-tiba bergumam, "Wiwi." Dewi menghentikan langkah kakinya. Jantungnya bergetar tanpa sebab. Panggilan ini begitu familiar dan akrab. Sepertinya, ia menoleh melihat Lorenzo. Dalam sekejap hatinya kembali merasakan perasaan yang rumit itu. "Tuan Dewi." Pada saat ini, 2 orang dokter dan 2 orang perawat membuka pintu dan masuk. Mereka menyapa Dewi terlebih dahulu, lalu menghampiri Lorenzo, menyeka tubuhnya dan mengganti selimutnya. "Gunakan handuk hangat." Tuan mengeluarkan banyak keringat. Jasper memberikan instruksi pada mereka dari samping. "Hati-hati, jangan mengenai lukanya. Jangan kenakan pakaian dulu agar tidak mengenai lukanya. Ganti saja dengan handuk." Semua orang mulai sibuk. Tidak ada yang mempedulikan Dewi. Dewi melirik Lorenzo, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Ia terus berpikir di dalam benaknya. Mengapa saat Lorenzo memanggil panggilan itu, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Sebenarnya, siapakah itu? "Wiwi." Sesampainya di kamar, Dewi merasa sedikit sakit kepala. Pelayan membawakannya sarapan. Ia hanya makan sedikit, lalu berbaring dan tidur. Tidak lama kemudian, ia tertidur dan bermimpi. Seorang gadis dengan gaun putih, berlari di pegunungan tanpa alas kaki. Ia tertawa dengan ceria. Suara tawanya bergema di gunung seperti lonceng perak yang dibunyikan. Burung-burung, beserta kupu-kupu menari di sekelilingnya. Sebuah sosok tinggi kurus berdiri tidak jauh dari sana, melihatnya sambil tersenyum. Sinar matahari menyinari tubuhnya, melapisinya dan membuatnya bersinar cantik. Ia berlari dengan lebih cepat ke arahnya. Ia ingin melihat sosoknya dengan lebih jelas, namun sinar matahari menutupi wajahnya. Ia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ia hendak berlari ke sebelahnya, namun tidak peduli sekuat apapun ia berlari. Ia seolah berlari di tempat, sama sekali tidak dapat mendekatinya. Ia pun gelisah untuk waktu yang lama. Dewi terbangun dari mimpinya. Ia berusaha mengingat kejadian dalam mimpinya. Rasanya ada potongan-potongan kecil dari ingatannya yang muncul. Ingatan bahagia saat seorang anak perempuan dan anak laki-laki bermain bersama. Ia ingin menemukan kembali ingatannya. Namun semakin ia mengingatnya dengan sekuat tenaga, luka di bagian belakang kepalanya semakin sakit. Ia memejamkan matanya. Sakit itu membuat wajahnya pucat. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa ia harus segera menyembuhkan luka Lorenzo, lalu mencari sebuah rumah sakit untuk melakukan operasi. Tepat saat ia berpikir seperti itu, suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Tuan Dewi." "Iya," Dewi menjawab dengan suara rendah. "Tuan sudah sadar. Kak Jasper memanggil Anda ke sana." Kelly berkata dengan hati-hati. "Aku datang." Dewi merasa kesal. Uang memang sangatlah sulit didapatkan. Ia tidak tidur semalaman. Sekarang tidur sebentar saja sulit. Namun, apa boleh buat? Siapa suruh ia memberikannya gaji tinggi? Dewi bangkit dengan enggan. Ia membereskan tempat tidur dan berganti pakaian. Dengan malas menyeret tubuhnya berjalan menuju ke kamar Lorenzo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.